kecerdasan artifisial. Sebelum belajar, Miss mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Semua sehat? Tidak. Oke, kalau semua sehat, semua happy, jadi bisa harap nanti proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, supaya pembelajarannya lancar, tidak terkendala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, hari ini siapa yang bertugas memimpin doa? Oke, Kenzi, silakan ya doa. Put your hand on your chest and close your eyes and then ask for together. Thank you, God, for this beautiful morning. Now we will study and read. Bless my teacher, bless my friends, and God us everyone. Terima kasih Kenzi. Untuk meningkatkan nasionalisme, silahkan berdiri. Baik, menyanyikan lagu Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan dulu. Ya, supaya kita lagi cinta tanah air. Ya. Oke, sekarang sebelum kita belajar, Miss akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Almira. Ada yang tahu Almira mana? Nggak tahu. Ya. Almira. Ada lagi? Tidak. Ya, berarti yang tidak hadir hari ini hanya satu orang, Almira. Oke. Itu ada apa? Power on. Bluetooth mode. Connected. Nah, karena sekarang sudah absensi, berarti kita mulai ke pembelajaran. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran di minggu lalu, di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang 4 langkah berpikir komputasional. Ya, apa aja langkah-langkahnya yang 4 itu? Ada yang masih ingat? Komposisi, pola,
Algoritma. Oke, hebat. Nah, masih ingat nggak sama lagu bukan berpikir komputasional yang kemarin? Kalau masih, ayo kita nyanyi dulu biar tambah ingat, biar tambah bukti ya. Berpikir komputasional, 1, 2, 3. Ayo kawan kita berpikir logis, menghemat waktu dan juga energi, memecahkan masalah dengan prinsip berpikir, itu namanya komputasional. Di komposisi pemecah masalah, cari intinya, itulah abstraksi. Kalau sering terjadi, itu namanya pola. Menyusun nama itu algoritma. Oke, jadi langkah berpikir komputasional ada 4. Kalau dari komposisi, memecah masalah. Kalau pola, yang sering terjadi. Kalau abstraksi, mencari intinya. Lalu disusun menjadi langkah-langkah yang sistematis. Namanya apa? Nah, itu sudah di pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang Miss akan mengajak kalian belajar tentang kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan non cerdas yang kita integrasikan dengan mata pelajaran IPAS materi bentuk-bentuk energi. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama untuk menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Yang kedua, membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang ketiga, memberikan contoh bentuk-bentuk energi yang diperlukan pada benda mesin non cerdas maupun benda mesin cerdas yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapa di sini yang suka jalan-jalan? Nah, pernah nggak kalian nggak tahu alamat tujuan? Pernah nggak kalian nyasar? Gimana solusinya supaya kalian tidak nyasar, terus dapat alamat lokasinya cepat, mudah, praktis? Gimana caranya? Google Maps. Pakai Google Maps. Kalian pernah nggak berpikir kenapa Google Maps bisa menemukan lokasi secara otomatis? Kalian bisa klik SD Multikey, langsung muncul alamatnya. Langsung ada pilihan rutenya, belok kanan tercepat, belok kiri lambat 2 menit, lurus sedikit macet. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa? Karena ada robot, karena ada AI, karena dimasukin kode. Kenapa lagi? Karena memiliki data. Ya benar, jadi yang kalian sebutin tadi benar. Yang Google Maps bisa berpikir otomatis karena dia salah satu teknologi mesin cerdas. Bisa disebut dengan robot. Nah, supaya dia canggih, benar katanya Rizky tadi, harus dimasukin data atau kode. Nah, kecerdasan itulah yang disebut dengan apa, Kenzi? Tadi yang Kenzi bilang? AI. Sebelum kita lanjut lagi, ada yang udah tahu apa itu AI? Ya? Apa? Ya, itu kepanjangannya Artificial Intelligence. Apa itu? Apa artificial itu? Ada yang tahu? Berpikir. Gus? Tahu? Berapa orang yang tahu? 1 orang. Yang lainnya gimana? Masih bingung? Masih. Ya, kalau masih bingung, Miss ada video yang bisa disimak. Pernah nggak sih kamu nanya ke Google atau ngobrol sama ChatGPT? Bisa disimak. Nah, itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya, gimana sih cara kerja AI itu? AI itu singkatan dari
Artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tapi itu aja, bukan mikir beneran kayak otak kita ya. AI bisa pintar karena dia dilatih dengan banyak data dan dari situ dia belajar mengenali orang. Misalnya gini, kamu kasih ribuan kotak kucing komputer, lama-lama dia ngerti dan membedakan mana itu kucing, mana itu anjing, dan mana itu bukan hewan. Semakin menggunakan aplikasi, semakin pintar juga si AI. Saya percaya ini kayak kamu belajar, makin melihat, makin hafal, makin ngerti. AI sekarang udah di mana-mana. Kita yang bisa tahu mau video apa, atau program yang bisa membantu kakak berikutnya pasca mengetik. Itu semua contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, apalagi buat kamu yang masih sekolah. Tapi AI juga harus dilakukan dengan bijak. Jangan semua tugas diserahkan ke AI. Tidak belajar mampu sendiri. AI itu cuma alat bantu, bukan mengganti otak kita. Sekarang, kamu udah tahu kan gimana cara AI? Yuk kita belajar bareng dan pakai teknologi dari sekarang. Jangan subscribe biar kamu makin pintar dan siap menghadapi masa depan. Nah, dari video yang tadi, apa itu AI? Apa? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan yang otaknya atau pola pikirnya dirancang mirip dengan siapa? Manusia. Ya, jadi AI juga sama. Kalau semakin banyak data yang dimasukkan, semakin sering kalian latih dia, berarti dia semakin pintar. Sama kalian juga begitu. Kalau semakin banyak membaca buku, semakin banyak belajar, kalian makin pintar. Tapi kalau dikasih PR, dikasih tugas, kalian selalu buka ChatGPT, siapa yang tambah pintar? AI ChatGPT-nya yang rugi siapa? Kita. Nah, makanya kalian harus rajin belajar supaya kalian yang memanfaatkan AI, bukan AI yang mengalahkan kalian. Oke. Nah, ini ya, kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir manusia. Ya, dengan kecerdasan artifisial, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri dari data-data yang sudah diproses. Ya, nah ini konsep KA ada 6. Pertama ada definisinya, ada karakternya, terus mesin cerdas non cerdas. Yang keempat ada macam-macam kecerdasan artifisial. Yang kelima cara kerja kecerdasan artifisial. Dan yang keenam limitasi kecerdasan artifisial. Namun pada hari ini Miss akan mengajak kalian untuk mendiskusikan yang nomor 1, 2, dan 3. Untuk yang nomor 4, 5, dan 6 kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, untuk definisinya tadi sudah. Oke, nah karakteristiknya. Nah, karakteristik AI itu pertama belajar dari pengolahan data. Tadi ingat nggak yang di video? Supaya robotnya pintar, dia dikasih foto apa? Kucing. Foto kucing. Ya, dan anjing, dan dikasih itu datanya banyak, nggak cuma 1, tapi ribuan. Dan dia makin pintar. Terus yang kedua, setelah dia memproses data, nah dia mengingat di pikirannya, sehingga dia bisa membuat keputusan sendiri. Yang ketiga, dia mampu mengenali pola atau gambar. Dan yang keempat, bisa memahami bahasa manusia. Ada game AI yang bertugas merancang robot AI untuk mengenali ikan. Ya, selain ikan, nanti seorang programmer itu mengelompokkan mana yang ikan, mana yang tidak, dan setelah itu akan diproses oleh robot AI. Nah, sekarang Miss perlu bantuan kalian. Siapa yang bersedia bertugas menjadi programmer? Oke, Kenzi, Rizky. Oke, yang pertama Rizky dulu ya. Silahkan Rizky ke sini. Nah, Rizky sebagai programmer. Ya. Miss minta tolong Kak Rizky
15 di sini ya. Bisa ya? Silakan. Masukin 15. Fokus, jangan sampai salah klik. Lanjutkan klik ya. Klik lagi. Ya. Fokus. Nah, untuk percobaan yang pertama pada programmer Rizky, kita coba masukin data cuma 15. Lanjutkan prosesnya. Nah, ini robotnya berpikir, berproses, mengingat kembali data-datanya. Nah, benar atau salah? Ada nggak data yang salah? Coba hitung ada berapa data yang salah. 3, 4, 5, 6. Nah, benar atau salah itu tadi? Salah. Oke. Tadi programmer Rizky memasukkan 15 data. Data yang salah ada 11. Itu belum sampai selesai kita nonton, baru setengahnya aja udah 11. Nah, coba sekarang kita ulang. Kita memasukkan data yang lebih banyak, lebih dari 15. Apa yang akan terjadi? Menurut kalian apa yang akan terjadi jika datanya lebih banyak yang kita masukin? Ya, pengetahuan robotnya akan semakin lebih banyak. Apakah benar? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita buktikan. Ya, nah, sekarang Miss butuh 4 programmer. Siapa yang bersedia? Ya, Gus mana? Sini, silakan Gus. Silakan Gus mana? Gus mana masih 15. Silakan mana siapa lagi yang mau jadi programmer? Ya, Gus boleh. Dikira ya, situ kakak. Yuk, depan. Ya, Gus Ade duduk. Lagi. Oke, asal, dilihat. Jangan ada yang apa? Jangan tinggal ya. Masuk lagi. Sampai 50 dah. Sampai 50 dah. Oh, siapa salah? Nah, Kayla. Habis Kayla siapa yang mencoba? Marcel. Yang isi. Sampai 70. Oke, ayo Kenzi. Ya Kenzi, itu Marcel. Siap-siap ke depan. Masuk. Lagi. Kita apa tuh? Sampai 90 Kenzi. Ya, sisain buat Marcel. Marcel sampai 110 ya.
AI semakin banyak data semakin pintar. Semakin sedikit data yang dimiliki berarti dia error ya, mungkin error ya. Oke, kalau ya benar. Nah, selanjutnya, nah AI ini, robot ini itu termasuk contoh mesin cerdas. Ya, karena tadi dia bisa men-scan kelompok ikan secara otomatis. Asal tolong naikkan suhunya. Nggak bisa. Tapi kalau Miss kasih dia perintah, satu gerakan, satu perintah, satu keputusan. Berarti remote AC ini contoh benda tidak cerdas. Beda dengan robot AI yang di permainan tadi, dia termasuk contoh mesin cerdas karena bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, ada yang ditanyain dulu tentang mesin cerdas dan non cerdas? Sudah paham? Sudah. Menurut kalian, apa lagi yang diperlukan mesin cerdas dan non cerdas selain coding supaya dia bisa kita manfaatkan? Energi. Memerlukan output. Output itu hasil, bukan? Apa yang diperlukan? Energi. Energi, betul. Contoh, ini remote AC. Kalau dia tidak diberikan energi baterai, energi listrik yang disimpan di baterai, apakah remote AC ini bisa dimanfaatkan? Tidak. Mesin cerdas maupun non cerdas selain memerlukan coding atau kode dan AI, mereka bisa berfungsi jika diberikan sebuah energi. Ya, macam-macam energi apa aja masih ingat? Energi kimia, listrik, panas, apa? Nuklir, mekanis itu termasuk energi gerak. Ya, kalau Miss mau naik sepeda, energi apa yang Miss gunakan? Naik sepeda lah yuk. Energi mekanis atau energi gerak. Kalau Miss mau nyalain lampu, yang Miss pakai energi listrik. Ya, ada yang masih bingung tentang energi? Tidak. Kalau tidak, langkah selanjutnya kegiatan kita adalah diskusi kelompok. Ya, waktu mengerjakan 10 menit dimulai dari sekarang. Satu aja. Jadi satu aja. Ya, bagi tugas ada yang menempel, ada yang menggunting, ada yang menulis. Satu kelompok diwakili oleh 2 siswa. Silakan disimak hasil LKPD dari kelompok 1. Ya, jadi kalau temannya sedang berbicara di depan, kalian tolong menyimak. Ya, jangan asik sendiri. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan Hasil LKPD dan KPD yang cerdas dan mesin cerdas. Mesin cerdas ada mesin auto, mesin cerdas ada kipas angin. ya, jadi kelompoknya Marcel dan Rizky menempel gambar mesin cerdasnya adalah mesin vakum pembersih otomatis. Terus
cerdasnya adalah kipas angin. Ya, masing-masing benda ini menggunakan energi listrik. ya, yang satu untuk membersihkan lantai, yang satu untuk memberikan angin udara, angin sepoi-sepoi biar apa? Tidak panas, biar tidak panas. Oke, good job. Tepuk tangan buat kelompok Rizky. Kami dari kelompok 3, kami akan presentasikan LKPD dari kelompok kami. Saya Marisa. Yang pertama di kolom A kita memiliki mesin cerdas yang bernama MetaAI. Yang di kolom ke B kita memiliki mesin non cerdas yaitu kulkas. Nomor 2, mengapa MetaAI disebut mesin cerdas? Karena dapat memberikan informasi secara otomatis. Berapa yang saya katakan sama kolom A? Apa dapat informasi cerdas? Kalau cerdas dapat informasi yaitu tentang mesin tersebut harus digunakan Strategi apa yang digunakan oleh masing-masing benda tersebut? MetaAI menggunakan energi listrik, sedangkan kulkas menggunakan energi kimia. jadi kalau masing-masing berbeda sama lain terkait untuk mendapatkan suatu data. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah kalian benar-benar berdiskusi dan menyimak pembelajaran tadi dari awal sampai akhir? Akan dinilai menggunakan evaluasi mandiri. Soalnya hanya ada 5, dikerjakan secara mandiri dan nanti setelah mengerjakan dikumpul. Ya. Boleh langsung dikerjakan. Diisi identitas dan tanggal. Dari siapa? Nah, refleksi. Sudah belajar apa kita hari ini? AI, coding, energi, berpikir komputasional. Apa lagi? Ya, mesin cerdas dan non cerdas. Yang kedua, apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Tadi sudah dibahas oleh Kaila. Ya, jadi kalau mesin cerdas itu yang gimana? Otomatis. Mempunyai AI. Harus dimasukkan data. Apa lagi? Sudah, itu aja. Ya, dihidupkan dengan energi listrik. Nah, yang ketiga, selanjutnya apa itu mesin non cerdas? Ya, manual. Apa? Mesin yang dilakukan dengan manual. Ada AI-nya? Tidak. Bisa dia mengambil keputusan sendiri? Ya, harus apa? Harus diperintah. Kalau nggak diperintah nggak bisa jalan. Nah. Terus, next, apa yang akan terjadi pada AI jika data yang kita input sedikit? Siapa yang tahu? Yang bisa menjelaskan? Apa? Error. Kalau data yang kita input ke robot AI sedikit, apa yang akan terjadi selain error? Apa? Tidak hidup. Apa ini tidak hidup? Ya, biasanya tidak hidup. Tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja dengan baik.
data yang dihasilkan salah atau tidak akurat. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini. Minggu depan Miss ingatkan untuk membawa HP. Ya, karena kita akan belajar memanfaatkan AI pada dunia pendidikan. Ya, jadi minggu depan kalian semua bawa apa? HP. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Semuanya sudah pas? Pas. Kalau sudah pas, angkat jempolnya dua. Oke, karena sudah pas, pembelajaran hari ini sudah hebat, sudah berjalan dengan lancar. Kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah discukupkan, sudah selesai. Silakan kalian merapikan buku dan boleh istirahat bermain di luar. Terima kasih.